Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Niza Lauzi TV. Jadi ceritanya nih lagi mau bongkar-bongkar rak buku ya. Soalnya rak bukunya udah berantakan banget tuh sampai ke dalam-dalam. Nah, itu bukunya mau dirapiin sih. Cuma waktunya belum ada. Jadi, mana saya baru beli buku lagi. Belum sempat dibaca. Aduh, ini susah banget masuknya tuh. Ya. Nah, ini banyak banget bukunya. Ini rak buku saya isinya buku-buku ya yang terkait dengan pekerjaan, buku-buku bacaan karena memang saya suka baca buku ya. Sebentar, nah tuh di sana ada, di dalam tuh ada, cuma males ngambilnya ya. Tuh di sini tuh ada juga. Nah di atas juga ada ini buku-buku ya. Nah yang belum kita rapiin lagi sih, juga ada beberapa berkas-berkas kerja juga. Nah di atas juga ada lagi. Ya intinya karena saya suka baca buku, jadi saya suka koleksi buku apa aja ya. Jadi nggak harus buku-buku yang terkait dengan psikologi atau terkait dengan pekerjaan saya, tapi juga ini ada buku masakan ya, resep masak. Nah terus nih ada, karena saya suka craft juga, saya sempat beli buku melukis di atas kain ya. Karena saya suka dengan kerajinan tangan, seni ya, craft semacam itu. Terus ini ada apa lagi? Coba kita lihat ya. Bisa nggak ya ini? Di sana tuh ada lagi. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2019, ternyata Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara-negara yang memiliki tingkat literasi. Sehingga bisa dikatakan Indonesia berada di 10 terbawah dari negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia tingkat membacanya per tahun hanya mencapai 3 buku. Bandingkan dengan Amerika, Eropa, Jepang, Korea, dan Cina yang tingkat per tahunnya rata-rata membaca 15 hingga 30 buku. Ternyata rendah sekali ya tingkat literasinya orang Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Ya, ini tentunya berimbas dong pada minat membaca, khususnya pada anak-anak. Melihat fakta yang seperti itu, maka pertanyaan kita adalah gimana dong caranya agar orang Indonesia, khususnya pada anak-anak, itu bisa meningkat minat membacanya. Yang pertama adalah anak harus betul-betul memahami bahwa membaca buku itu memang benar-benar bermanfaat loh buat mereka. Dan kita sebagai orang tua atau sebagai orang-orang terdekat yang sudah bisa memberikan informasi tersebut harus memberikan informasi tidak hanya sebatas slogan atau himbauan. Jadi dibuat sedemikian rupa kondisi di mana anak betul-betul bisa merasakan minat membaca itu dari hati dan bukan karena paksaan dari orang tuanya atau gurunya. Orang tua maupun guru harus betul-betul juga mengetahui bahwa hasil atau manfaat dari banyaknya membaca buku atau minat membaca yang tinggi akan menghasilkan daya konsentrasi, meningkatkan fokus pada anak-anak kita dalam memahami persoalan kehidupan. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali
saat nanti dia sudah besar atau sudah tua nantinya, maka penurunan daya ingat itu bisa dikurangi berkat manfaat membaca. Ya, diturunin dulu ya. Atau mau duduk di mana itu nanti? Turun tuh, ntar jatuh. Yang kedua, anak memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan buku-buku yang ia sukai. Dengan kemudahan akses tersebut, anak jadi semangat untuk melanjutkan bacaannya dan makin mendalami topik-topik yang ia memang minati, sehingga pemahaman dia terhadap sebuah topik, sebuah tema itu menjadi komprehensif dan juga menjadi sangat banyak analisa serta wawasan yang ia terima dari bacaan-bacaan tersebut. Yang ketiga, kenalkan anak dan juga perlihatkan kepada anak bagaimana tokoh-tokoh dunia yang memiliki hobi membaca bisa meraih kesuksesan dan memiliki konsep pemikiran yang visioner, sehingga pemikiran mereka yang visioner itulah yang kemudian bisa memberikan kontribusi besar bagi dunia dan juga masyarakat pada umumnya. Banyak sekali tokoh-tokoh dunia maupun tokoh-tokoh di Indonesia yang bisa dijadikan contoh teladan bagi kita semua untuk memperlihatkan pada anak bahwa mereka-mereka yang memiliki hobi membaca buku bisa meraih kesuksesan gemilang dan juga meraih kesuksesan yang sifatnya visioner, bermanfaat bagi orang banyak. Bentar, capek. Bentar, ketawa dulu udah emosi. Yang keempat, tentunya kita tahu dong bahwa di dalam Islam membaca itu adalah salah satu hal yang paling penting yang diminta atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Fakta itu bisa dilihat dari turunnya wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perintah untuk membaca, yaitu Iqra, bacalah. Dan bukan menulis, bukan melihat dan sebagainya, tapi bacalah. Tips yang kelima agar anak semakin berminat untuk membaca, maka beritahukan kepada anak-anak kita. Dengan banyak membaca, anak akan terlatih kecerdasannya dan nalar berpikirnya, sehingga ini sangat bermanfaat bagi masa depan si anak kelak. Ketika anak suka membaca, maka anak terbiasa untuk berpikir kritis dan juga memiliki kemampuan analisa yang sangat baik dan logika berpikir yang juga seringkali akurat, sehingga ini sangat bermanfaat sekali untuk melihat permasalahan-permasalahan dalam kehidupan dari berbagai sudut pandang.
Demikian pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk dukung terus channel Niza Lauzi TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.